Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul menganalisis dan menargetkan peluang-peluang di pasar global dengan subjudul Sistem Informasi dan Riset Pemasaran Global. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Angga Irawan, yang kedua, Kiki Rizky Amalia, dan yang terakhir, Yeni Prastia Wigati. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, tinjauan sistem informasi pemasaran global, di mana memiliki fungsi yang harus menyediakan informasi yang relevan dalam hal waktu, efisiensi biaya, dan cara bertindak. Karena di dalam beberapa tahun terakhir terlihat perubahan dramatis di dunia politik dan kejadian-kejadian ekonomi, seperti meningkatnya integrasi ekonomi global antar negara, matinya komunisme, perubahan tingkat pertukaran mata uang, dan faktor-faktor lainnya yang mendorong permintaan terhadap akses informasi bisnis dan politik menuntut informasi berita berdasarkan harian. Umumnya, perusahaan geosentris dan global mempunyai sistem intelijen yang memenuhi tantangan-tantangan ini. Secara khusus, Departemen Perencanaan Strategis atau Riset Pasar membawahi informasi dari sistem informasi global yang berorientasi pada lingkungan eksternal. Berikut ini merupakan rincian penjelasan dari sumber-sumber informasi dari sistem informasi global yang berorientasi pada lingkungan eksternal, yang mencakup agenda subjek informasi. Agenda subjek harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran spesifik perusahaan. Terdapat 6 kategori di dalamnya. Yang pertama, pasar, kedua, persaingan, ketiga, mata uang asing, keempat, informasi yang memberi petunjuk, kelima, informasi sumber daya, dan yang terakhir, kondisi umum. Selanjutnya, ada modus scanning yang terbagi dua menjadi pengamatan dan pencarian. Di dalam modus pengamatan, pemasar yang berorientasi global secara konstan mencari informasi mengenai peluang dan ancaman potensial di berbagai bagian di dunia ini. Mereka ingin mengetahui segala sesuatu mengenai industri, bisnis, pasar, dan konsumen. Untuk mencapai tujuannya, mereka menggunakan fungsi telinga dan mata sebagai petunjuk, kemudian mengumpulkan informasi dan memperluas wawasan berdasarkan pengalaman orang lain. Kemudian membaca koran, majalah, dan berita di internet merupakan salah satu cara untuk memastikan mendapatkan informasi secara reguler. Sedangkan modus pencarian dikarakteristikan oleh lebih banyak aktivitas formal. Pencarian dikarakteristikan dengan mencari informasi yang lebih spesifik secara sengaja. Pencarian sering melibatkan buku-buku atau artikel-artikel yang mempublikasikan perdagangan atau mencari di internet topik atau isu khusus. Pencarian juga terdiri dari riset, upaya pengorganisasian secara formal yang berguna untuk memperoleh informasi dan tujuan tertentu. Selanjutnya ada sumber informasi pasar, mencakup yang pertama, manusia sebagai sumber informasi, yang artinya 3/4 dari informasi yang diperoleh dari sumber manusia didapat dalam percakapan tatap muka. Dalam kasus tertentu, cara paling aman untuk menyampaikan informasi adalah dengan bertatapan langsung daripada tertulis. Karena sebagian informasi yang mencakup perkiraan perkembangan di masa depan seringkali dipertimbangkan terlalu tidak pasti untuk ditegaskan dalam bentuk tulisan, maka lebih baik dikomunikasikan secara tatap muka. Dan yang terakhir ada persepsi langsung. Persepsi langsung ini melibatkan semua panca indera, yang berarti penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, atau selera sebagai suatu kesatuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara tertentu. Beberapa informasi dengan mudah tersedia di sumber-sumber lain, tetapi membutuhkan pengalaman panca indera untuk meresapinya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana ya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait riset pemasaran formal. Informasi merupakan bahan baku yang amat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang sukses.
Di sisi lain, riset pemasaran merupakan proyek yang spesifik, pengumpulan data yang sistematis dalam modus scanning pencarian. Jadi di sini tuh ada dua cara untuk melakukan riset pemasaran. Yang pertama yakni mendesain dan mengimplementasikan suatu studi dengan staf dalam perusahaan. Yang kedua, menggunakan perusahaan luar yang mengkhususkan diri dalam riset telah meningkat secara pasti dalam tahun-tahun belakangan ini. Untuk slide yang selanjutnya yakni ada proses pengumpulan data dan mengubahnya ke dalam informasi dibagi menjadi 5 tahap dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan riset, yang mana riset sendiri sering dilakukan setelah permasalahan atau peluang yang ada. Perusahaan berharap dapat menentukan apakah negara tertentu atau pasar regional mempunyai pertumbuhan barang yang potensial. Tahap yang kedua yakni mengembangkan rencana riset, yang mana setelah kita mendefinisikan masalah yang akan dipelajari atau pertanyaan yang harus dijawab, pemasar harus membuat serangkaian pertanyaan baru sebagai berikut. Contohnya, apakah informasi ini bagi saya bernilai yang berarti dalam bentuk uang? Apa yang akan kita dapatkan dengan mengumpulkan data tersebut? Apakah biaya dari data yang tidak diperoleh itu dapat diubah menjadi informasi yang bermanfaat? Riset sendiri membutuhkan investasi baik dari segi uang maupun waktu manajerial, dan karenanya perlu analisis biaya keuntungan sebelum diproses lebih lanjut. Selama tahap metodologi perencanaan, anggaran dan parameter waktu semuanya diuraikan secara rinci. Apabila rencana itu sudah lengkap, tahap selanjutnya dapat dilakukan. Untuk tahap 3 yakni tahap mengumpulkan data. Di sini kita menggunakan 3 jenis data, yakni yang pertama data sekunder. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari salah satu perusahaan, berbagai internet website, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan yang membeli dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data sekunder. Di sini ada 2 jenis data sekunder. Yang pertama yakni data sekunder internal dan data sekunder eksternal. Data sekunder internal merupakan data yang dikumpulkan oleh perusahaan secara individual untuk tujuan akunting, laporan kegiatan, pemasaran, dan customer knowledge. Sedangkan data sekunder eksternal merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga eksternal seperti pemerintah, Departemen Perdagangan atau Perindustrian, asosiasi-asosiasi perdagangan, dan periodikal. Untuk yang kedua yakni ada data primer. Data primer ini merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan penelitian eksploratif, deskriptif, maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi-observasi. Di sini secara umum ada 3 cara untuk mendapatkan data-data primer dalam penelitian bisnis. Yang pertama yakni survei, yang kedua observasi, dan yang ketiga eksperimen. Yang ketiga yakni ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan jumlah elemen dari populasi hingga dengan mempelajari sampel. Suatu pemahaman karakteristik subjek sampel akan memungkinkan untuk menggeneralisasi elemen populasi. Jadi di sini ada 2 metode dasar pengambilan sampel yang dipergunakan sekarang ini. Yang pertama yakni ada pengambilan sampel probabilitas, yang kedua ada pengambilan sampel non-probabilitas. Tahap 4 yakni tahap mengumpulkan data riset. Di sini ada 5 kategori dalam tahap mengumpulkan data riset. Yang pertama ada analisis pola permintaan. Jadi pola pertumbuhan industri dapat membantu pemahaman mengenai permintaan pasar. Jadi pola produksi sendiri mungkin karena biasanya mengungkapkannya dengan kata-kata pola konsumsi amat sangat membantu dalam menilai peluang pasar. Sebagai tambahan, kecenderungan dalam produksi manufaktur menunjukkan pasar potensial bagi perusahaan untuk pasokan input ke proses manufaktur. Yang kedua yakni ada pengukuran elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan menguraikan hubungan antara permintaan akan suatu barang dan perubahan dalam pendapatan.
Yang ketiga ada perkiraan dengan analogi. Salah satu teknik yang menggunakan akal panjang adalah memperkirakan dengan analogi. Jadi di sini terdapat dua cara untuk menggunakan teknik ini. Salah satu caranya adalah membuat perbandingan lintas bagian dan yang lain adalah menggeser urutan waktu kejadian. Yang keempat ada analisis perbandingan. Salah satu peluang unik dalam pemasaran global adalah membandingkan potensi pasar dan kinerja pemasaran di pasar negara yang berbeda dalam titik waktu yang sama. Yang kelima ada analisis kelompok. Objektif dari analisis kelompok adalah mengelompokkan variabel ke dalam kelompok-kelompok untuk memaksimalkan persamaan dalam kelompok dan perbedaan antar kelompok. Untuk yang selanjutnya ada tahap kelima, yakni menyajikan hasil penemuan. Jadi laporan yang didasarkan pada riset pemasaran harus bermanfaat bagi para manajer sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Apakah laporan itu disajikan dalam bentuk tulisan, lisan atau elektronik seperti melalui video tape. Jadi laporan tersebut harus jelas berkaitan dengan permasalahan ataupun peluang yang telah diidentifikasi dalam tahap pertama. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Angga. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang isu-isu terkini dalam pemasaran global. Para pemasar yang terlibat di pemasaran global menghadapi permasalahan dan kondisi khusus. Dan yang membedakan tugas mereka dari para peneliti pasar domestik adalah: pertama, peneliti pasar global harus menganalisis pasar nasional tunggal, di mana setiap pasar mempunyai karakteristik yang unik yang tentunya harus dikenali dalam melakukan analisis. Dan yang kedua adalah pasar yang kecil di seluruh dunia mempunyai permasalahan khusus bagi peneliti. Karena itu, peneliti global harus memikirkan teknik dan metode yang tetap mempertahankan pengeluaran itu sejalan dengan potensi keuntungan pasar. Mungkin perlu digunakan penelitian survei yang murah yang menggunakan beberapa kehebatan dan kekakuan statistik untuk mencapai hasil dalam keterbatasan akibat anggaran penelitian pemasaran yang lebih kecil. Di slide selanjutnya yaitu pendekatan terpadu untuk pengumpulan informasi, yaitu kegiatan organisasi yang terorganisasi dan dibutuhkan untuk terus mengawasi aspek-aspek lingkungan yang ingin diinformasikan oleh organisasi. Tujuan kegiatan ini yang akan dikenal dengan istilah intelijen terorganisasi adalah untuk mensistematisasi pengumpulan dan penganalisasian intelijen kompetitif agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Untuk mengorganisasikan intelijen diperlukan lebih dari sekedar mengumpulkan dan menumbuhkan intelijen yang baik. Peranan intelijen yang kompetitif yang diorganisasikan dalam membentuk strategi akan tergantung pada kemampuannya untuk memperkaya, bukan malah menggantikan. Juga kegiatan informal karyawan, terutama manajemen puncak. Salah satu kendala untuk sistem informasi pemasaran yang benar-benar terpadu mencakup teknik mengumpulkan informasi formal dan informal, yaitu memonitor kegiatan biasanya tidak benar-benar terpadu dengan proses pembuatan keputusan. Tanpa masukan informasi yang dipergunakan, usaha memonitor pasti akan gagal untuk membuat sebuah perusahaan tertentu berdaya saing lebih. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih.